Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel aku, Linda Yuni. Di video kali ini aku akan ngebahas sedikit tentang arsip ya. Sebelumnya teman-teman, apakah kalian tahu tentang arsip? Oke, buat kalian yang belum tahu, aku akan membantu kalian buat memahami materi tentang arsip ya. Oke. Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang pertama, pengertian arsip, kedua, tujuan menyimpan arsip, ketiga, fungsi arsip, keempat, jenis arsip. Oke, kita masuk ke videonya. Yang pertama adalah pengertian arsip. Arsip adalah sebuah catatan yang tertulis dalam bentuk gambar yang di dalamnya berisi keterangan mengenai sesuatu peristiwa. Sumber informasi pada arsip adalah dari kegiatan lembaga tertentu. Jadi contoh arsip yang disimpan adalah seperti jurnal, proposal, akte gedung, dan lain-lain. Bahan arsip berasal dari berkas yang dibuat oleh orang-orang yang berbeda-beda. Arsip yang disimpan di perpustakaan tidak untuk dipinjamkan karena termasuk sebagai bahan orisinil dan bahan penelitian. Jadi itu pengertian arsip ya teman-teman. Kemudian penjelasan selanjutnya tentang tujuan menyimpan arsip. Jadi teman-teman, apakah arsip disimpan itu untuk koleksi saja atau bagaimana? Oke, lebih jelasnya kita simak video ini. Jadi, tujuan menyimpan arsip adalah yang pertama, agar arsip tetap terjaga. Jadi, arsip yang disimpan dengan baik maka akan tetap terjaga dan tidak akan mudah rusak. Yang kedua adalah agar mudah dicari. Dengan menyimpan arsip, maka seseorang akan mudah mencarinya di kemudian hari apabila arsip tersebut diperlukan kembali. Begitu. Yang ketiga adalah untuk menyimpan surat penting. Jadi, tujuan menyimpan arsip adalah untuk menyimpan surat-surat penting setiap kali diperlukan. Penjelasan berikutnya adalah tentang fungsi arsip. Fungsi arsip yang pertama adalah mendukung pengambilan keputusan. Jadi begini teman-teman contohnya. Misalnya di sebuah organisasi nih, ada seorang ketua organisasi yang sedang memutuskan kegiatan apakah yang harus dilakukan agar seluruh organisasi tersebut tetap berkembang. Nah, maka ketua organisasi perlu melihat arsip kegiatan pada organisasi tersebut. Dengan melihat arsip kegiatan, maka ketua organisasi akan mengetahui apa sajakah kegiatan yang pernah dilakukan pada organisasi tersebut. Maka selanjutnya, ketua akan menentukan kegiatan apakah yang sesuai dan dapat dilaksanakan agar organisasi tersebut dapat berkembang dan maju. Selanjutnya, fungsi arsip yang kedua adalah proses perencanaan. Perencanaan yang dimaksud adalah merencanakan suatu hal yang membantu organisasi agar seluruh kegiatan organisasi dapat berjalan secara lancar. Selanjutnya, fungsi arsip yang ketiga adalah sebagai alat pembuktian. Arsip yang disimpan bisa menjadi alat pembuktian di kemudian hari, karena arsip yang disimpan mengandung informasi penting dan apabila disimpan akan tetap terjaga dengan baik. Selanjutnya, fungsi arsip yang keempat adalah
sebagai memori organisasi. Jadi, organisasi sangat memerlukan arsip kegiatan karena di dalamnya berisi informasi seluruh kegiatan organisasi yang pernah dilaksanakan sebelumnya dan juga dapat menjadi sebuah memori pada organisasi tersebut. Berikutnya adalah penjelasan tentang jenis-jenis arsip. Jenis arsip yang pertama adalah arsip dinamis. Jadi arsip dinamis ini yaitu arsip yang disimpan pada kehidupan sehari-hari, misalnya kwitansi atau struk pembayaran. Di arsip dinamis ini juga terdapat arsip yang disimpan pada sebuah organisasi, terdiri dari biografi pendiri, kepengurusan, dan lain-lain. Contohnya seperti notulen rapat, proposal, dan akte pendirian gedung. Selanjutnya, jenis arsip yang kedua adalah arsip statis. Arsip statis ini yaitu arsip yang bersifat historis atau bersejarah. Contohnya seperti teks asli proklamasi, manuskrip lama, dan lain-lain. Berikutnya penjelasan tentang jenis arsip berdasarkan nilai. Pertama, arsip yang terjaga. Contohnya akte, surat tanah, dan ijazah. Yang kedua yaitu arsip umum. Contohnya seperti undangan tahlil dan undangan pernikahan. Yang ketiga adalah arsip salinan. Contohnya fotokopian berupa lembaran. Yang keempat adalah arsip petikan. Arsip petikan ini adalah arsip salinan yang teks aslinya sudah hilang begitu. Berikutnya penjelasan tentang jenis arsip berdasarkan medianya. Pertama, arsip tekstual. Contohnya seperti koran. Yang kedua, arsip audio. Contohnya kaset lama. Yang ketiga, arsip kartografi. Contohnya seperti rancangan bangunan. Yang keempat, arsip mikrofilm. Contohnya seperti piringan hitam. Yang kelima, arsip elektronik. Seperti buku lama yang didigitalkan. Cukup sekian video kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai jumpa di video berikutnya.